kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang perilaku menyimpang, di mana pokok bahasannya adalah pengertian perilaku menyimpang, contoh perilaku menyimpang, penyebab perilaku menyimpang, dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Kita masuk yang pertama, pengertian perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari perilaku menyimpang. Yang pertama adalah pendapat dari Robert M.Z. Lawang. Nah, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa perilaku menyimpang artinya tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Yang kedua adalah pendapat dari Paul B. Horton. Nah, Paul B. Horton mengatakan bahwa perilaku menyimpang artinya setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku menyimpang artinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sekarang materi yang kedua adalah contoh perilaku menyimpang. Nah, ada banyak sekali contoh perilaku menyimpang di dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tawuran pelajar, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, pelacuran, pelecehan seksual, pornografi, LGBT, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah penyebab perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama adalah sosialisasi tidak sempurna. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya sosialisasi adalah proses penanaman ataupun transfer nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang namanya sosialisasi tentunya memiliki agen-agen yang dapat membantu terjadinya proses sosialisasi, seperti misalnya keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Jadi, ketika kita memperoleh sosialisasi yang tidak sempurna dari agen-agen sosialisasi tersebut, maka hal itu tentunya akan dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya misalnya yang terdapat pada agen sosialisasi yakni keluarga, di mana dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu setiap hari bertengkar, dan pada akhirnya mereka pun bercerai. Kemudian anak mereka diberikan kepada sang nenek untuk dirawat. Ketika sang anak broken home tersebut tumbuh dewasa, tentunya dia akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan anak tersebut pun merasa bahwa tidak ada yang menyayangi dirinya. Nah, hal itulah yang membuat anak tersebut pada akhirnya melakukan perilaku menyimpang, seperti misalnya mengkonsumsi narkoba, terlibat pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan adanya sosialisasi tidak sempurna dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Selanjutnya, penyebab perilaku menyimpang yang kedua adalah adanya subkebudayaan menyimpang. Nah, dalam hal ini, perilaku menyimpang dapat terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain yang berperilaku menyimpang. Contoh yang pertama adalah ketika seorang anak sering bergaul dan sering berinteraksi dengan seorang pecandu narkoba, maka suatu saat dia akan menjadi seorang pecandu narkoba. Contoh yang kedua adalah ketika seorang individu sering melakukan interaksi dengan koruptor, maka suatu saat dirinya akan menjadi seorang koruptor. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan adanya subkebudayaan menyimpang dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Sekarang penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang ketiga adalah adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini, seseorang yang terdesak akan kebutuhan ekonominya, jika tidak memiliki iman yang kuat dan tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka orang tersebut akan melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contoh yang pertama adalah seseorang mencuri karena tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh yang kedua adalah seseorang melakukan korupsi karena gaji yang diperoleh pada saat bekerja tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang penyebab perilaku menyimpang yang keempat adalah pelampiasan rasa kecewa. Nah, dalam hal ini, seorang individu yang mengalami rasa kecewa terhadap suatu hal, maka hal tersebut dapat membuat dia melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contohnya adalah ketika ada seorang perempuan yang telah dihamili oleh pacarnya, kemudian pacarnya tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia. Sehingga hal tersebut membuat dirinya merasa sangat kecewa. Dan hal itulah yang membuat perempuan tersebut pada akhirnya melakukan perilaku menyimpang, yakni aborsi. Sekarang penyebab perilaku menyimpang yang kelima adalah adanya keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Nah, dalam hal ini, seorang individu akan melakukan perilaku menyimpang hanya sekedar gaya-gayaan ataupun sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya adalah seorang individu yang merokok agar dianggap keren, seorang individu yang berkelahi agar dianggap hebat, dianggap jago, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk materi yang keempat adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah pelakunya. Nah, berdasarkan jumlah pelakunya, ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan individu dan yang kedua penyimpangan kelompok. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyimpangan individu. Yang dikatakan penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama adalah seorang anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan kegiatan gotong royong bersama warga masyarakat lainnya di lingkungan tempat di mana dia tinggal. Contoh yang kedua adalah seorang anggota masyarakat yang merampok uang tetangganya dikarenakan rasa iri terhadap tetangganya yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Nah, sekarang yang kedua adalah penyimpangan kelompok. Yang dikatakan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah tawuran pelajar, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sekelompok orang, perjudian yang dilakukan oleh sekelompok orang, kelompok begal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bentuk perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama penyimpangan positif dan yang kedua penyimpangan negatif. Nah, kita masuk yang pertama penyimpangan positif. Nah, yang dikatakan penyimpangan positif adalah penyimpangan yang dianggap positif oleh masyarakat. Contohnya adalah seorang ibu yang bekerja sebagai tukang ojek. Nah, di satu sisi, pekerjaan ibu sebagai tukang ojek tersebut memang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena pekerjaan sebagai pencari nafkah adalah tugas dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Namun, di sisi lain, pekerjaan ibu sebagai tukang ojek tersebut dianggap positif oleh masyarakat dikarenakan dengan ibu bekerja sebagai tukang ojek, setidaknya hal tersebut dapat membantu beban suami dalam hal mencari nafkah dan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang yang kedua adalah penyimpangan negatif. Yang dikatakan penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang dianggap negatif oleh masyarakat. Contohnya adalah pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, begal, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk bentuk perilaku menyimpang berdasarkan kadarnya. Nah, berdasarkan kadarnya, ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan primer dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, kita masuk yang pertama, penyimpangan primer. Nah, yang dikatakan penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang hanya sekali dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, contoh yang pertama adalah seorang siswa datang terlambat ke sekolah dikarenakan ban sepeda motornya tiba-tiba bocor di tengah jalan. Contoh yang kedua adalah seorang karyawan yang mengendarai sepeda motornya dengan cara ngebut agar tidak terlambat sampai di kantor. Nah, sekarang yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Yang dikatakan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan berulang kali oleh individu ataupun kelompok. Contoh yang pertama adalah seorang siswa yang setiap hari datang terlambat ke sekolah
dikarenakan jarak rumahnya ke sekolah sangatlah jauh. Contoh yang kedua adalah seorang suami yang setiap hari pulang ke rumah dalam kondisi yang mabuk. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan penyimpangan sekunder. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang perilaku menyimpang. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.